Perkenalkan, nama saya Cecilia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai praktikum 4 mata kuliah sistem tertanam untuk modul yang keenam dengan judul Kendali Motor DC menggunakan PWM. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu ambil breadboard berukuran kecil, ambil Arduino Uno, pasang potensiometer 1 kilo ohm pada breadboard. Pasang potensiometer 250 kilo ohm pada breadboard. Ambil LCD 16x2. Pasang H-Brakes motor driver pada breadboard. Ambil motor DC. Pasang 3 buah push button pada breadboard. Pasang resistor 200 ohm pada breadboard. Pasang 3 buah resistor 1 kilo ohm pada breadboard. Selanjutnya, hubungkan rangkaian menggunakan kabel seperti berikut. Langkah selanjutnya yaitu mengetikkan kode program. Pertama-tama, kita akan mengetikkan header untuk mengimpor liquid crystal. Liquid crystal LCD RS,EN, D4, D5, D6, D7 adalah untuk mengatur pin pada Arduino Uno yang digunakan. Define clockwise 0 hingga define tombol stop 17, yaitu untuk mendefinisikan variabel-variabel yang akan digunakan dalam baris program selanjutnya. Pada baris program selanjutnya yaitu void set arah motor int_dir dan void set catch motor int% menginisiasikan fungsi untuk mengatur arah motor dan kecepatan motor. LCD begin 16,2 untuk menyatakan bagian LCD yang akan digunakan. 16 adalah jumlah karakter dalam satu baris yang digunakan, dan 2 adalah jumlah baris yang digunakan. Pin mode enable output hingga pin mode tombol stop input, yaitu untuk mengatur pin mode yang berfungsi sebagai keluaran ataupun masukan. Void loop yaitu untuk menginisiasikan perulangan. Baris program yang terletak di dalam void loop akan mengalami perulangan. Di dalam if digital read tombol CW adalah bagian program untuk mengatur kondisi jika push button 1 ditekan. Set arah motor clockwise berfungsi untuk memanggil fungsi yang akan mengatur arah motor agar berputar searah jarum jam. LCD clear berfungsi untuk membersihkan tulisan pada LCD. LCD set cursor 0,0 berfungsi untuk menyatakan pada kolom dan baris berapakah teks dimulai. Indeks kolom dan baris dimulai dari angka 0. Artinya, karakter pertama dimulai pada kolom ke-1 dan baris ke-1. LCD print searah jarum jam berfungsi untuk mencetak tulisan searah jarum jam pada LCD. Di dalam if digital read, tombol CCW adalah baris program untuk mengatur kondisi jika push button 2 ditekan. Set arah motor counterclockwise berfungsi untuk memanggil fungsi yang akan mengatur arah motor agar berputar berlawanan arah jarum jam. LCD clear berfungsi untuk membersihkan tulisan pada LCD. LCD set cursor 0,0 berfungsi untuk menyatakan pada kolom dan baris berapakah teks dimulai. Indeks kolom dan baris dimulai dari angka 0. Artinya karakter pertama dimulai pada kolom ke-1 dan baris ke-1. LCD print berlawanan arah berfungsi untuk mencetak tulisan berlawanan arah pada LCD. Di dalam if digital read tombol stop adalah baris program untuk mengatur kondisi jika push button 3 ditekan. Set arah motor stop berfungsi untuk memanggil fungsi yang akan mengatur arah motor agar berhenti berputar. LCD clear berfungsi untuk membersihkan tulisan pada LCD. LCD set cursor 0,0 berfungsi untuk menyatakan pada kolom dan baris berapakah teks dimulai.
Indeks kolom dan baris dimulai dari angka 0. Artinya, karakter pertama dimulai pada kolom ke-1 dan baris ke-1. LCD print berhenti berfungsi untuk mencetak tulisan berhenti pada LCD. INT speed analog read A0 dibagi 10 adalah rumus untuk menghitung kecepatan putaran. Set catch motor speed untuk memanggil fungsi untuk mengatur kecepatan berputar motor DC. LCD set kursor 0,1 berfungsi untuk menyatakan pada kolom dan baris berapakah teks dimulai. Indeks kolom dan baris dimulai dari angka 0. Artinya, karakter pertama dimulai pada kolom ke-1 dan baris kedua. LCD print kecepatan berfungsi untuk mencetak tulisan kecepatan pada LCD. LCD print speed berfungsi untuk mencetak kecepatan putaran motor DC pada LCD. Kode program yang berada di dalam void setCast motor INT% adalah logika untuk mengatur kecepatan berputar motor DC. Kode program yang berada di dalam void set arah motor INT_DIL adalah logika untuk mengatur arah putaran motor DC. Sekarang saya akan mencoba untuk mensimulasikannya. Ketika disimulasikan dan push button 1 ditekan, maka motor DC akan berputar searah jarum jam. Arah putaran dan kecepatan berputar motor DC akan ditampilkan pada LCD 16x2. Ketika potensiometer 250 kΩ diputar, maka kecepatan berputar motor DC akan berubah. Kecepatan motor DC yang baru akan ditampilkan pada LCD 16x2. Ketika push button 2 ditekan, maka motor DC akan berputar berlawanan arah jarum jam. Arah putaran dan kecepatan putaran motor DC akan ditampilkan pada LCD 16x2. Ketika potensiometer diputar, maka kecepatan berputar motor DC juga akan berubah. Dan kecepatan yang terbaru akan diupdate juga pada LCD 16x2. Ketika push button 3 ditekan, maka motor DC akan berhenti berputar. Ketika potensiometer diputar, maka kecepatannya akan tetap ditampilkan pada LCD, namun motor DC akan berhenti berputar. Demikian penjelasan saya mengenai praktikum 4 mata kuliah sistem tertanam untuk modul yang ke-6. Terima kasih atas perhatiannya, semoga video ini dapat bermanfaat.